Di video kali ini kita akan membahas khusus soal-soal dan pembahasan materi logika matematika. Soal yang pertama, yang manakah yang merupakan kalimat terbuka? A. 3 tambah 5 sama dengan 10. B. 10 merupakan bilangan genap. C. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Atau D. X tambah 7 sama dengan 15. Seperti yang sudah kita bahas di pelajaran logika matematika sebelumnya, kalian kan tahu yang disebut kalimat terbuka itu apa? Yaitu kalimat yang belum ketahuan nilai benar atau salahnya. Nah, biasanya kalimat itu mengandung apa? Variabel bebas. Ya, kita bahas dulu deh satu-satu. 3 tambah 5 sama dengan 10, benar atau salah? Oh, salah, Bu. Intinya dia sudah memiliki nilai kebenaran, ya, yaitu nilai kebenarannya adalah salah. Kemudian B, 10 merupakan bilangan genap. Oh, benar, Bu. Dia juga sudah memiliki nilai kebenaran. Berarti dia bukan termasuk kalimat terbuka yang A dan B, ya. Kemudian yang C, 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oh, benar juga, Bu. Berarti juga bukan kalimat terbuka. Lalu yang D-nya X tambah 7 sama dengan 15. Wah, kita ini nggak tahu kan benar atau salah karena mengandung variabel X. Berarti jawabannya adalah D, yaitu kalimat terbuka yang belum mengandung nilai kebenaran atau salahnya. Soal kedua, yang manakah yang merupakan proposisi? A. 2Y-3 sama dengan 5. B. Budi anak yang nakal. C. 10 tambah 3 sama dengan 13. D. X tambah 2 sama dengan 10. Kita bahas ya satu-satu. Kalian masih ingat yang disebut proposisi? Yaitu sebuah pernyataan atau kalimat yang sudah memiliki nilai benar atau salahnya. Oke, kita perhatikan yang A dulu. 2Y-3 sama dengan 5. Itu udah ketahuan belum benar atau salahnya? Oh, belum ketahuan, Bu, karena ada variabel Y. Berarti dia bukan proposisi. Oke. Sekarang yang B-nya, Budi anak yang nakal. Budi yang mana nih anak yang nakal? Itu kan butuh pembuktian lebih lanjut. Jadi kita belum tahu benar atau salah. Berarti dia juga bukan proposisi. Lalu yang C, 10 tambah 3 sama dengan 13. Oh, kalau itu benar, Bu. Nah, itu udah jelas ya nilai kebenarannya. Berarti yang C itu termasuk proposisi. Itu jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas yang D-nya, X tambah 2 sama dengan 10. Oh, dia juga ternyata belum memiliki nilai kebenaran karena ada variabel X. Jadi soal nomor 2 ini jawabannya adalah C. Soal ketiga, jika P sama dengan pernyataan dari Pak Amir sedang minum kopi, buatlah ingkaran atau negasi dari P. Maka negasi atau ingkarannya kalian kan sudah pernah ya mempelajari itu dari video sebelumnya. Berarti negasi dari P menjadi Pak Amir tidak sedang minum kopi. Itu jawabannya ya. Soal keempat, P merupakan kalimat 4 dikali 5 sama dengan 22. Q merupakan kalimat 22 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Tentukan disjungsi di atas dan nilai kebenarannya. Oke, kita jawab ya. Untuk P-nya 4 kali 5 sama dengan 22. Benar atau salah? Ya, salah ya, karena 4 kali 5 itu hasilnya 20. Kalian tulis tuh di sebelahnya pernyataan ini salah ya, yang di sini Ibu kasih warna merah. Kemudian yang kalimat Q, 22 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Benar atau salah? Salah ya. 22 itu tidak habis dibagi 3. Nah, kalau sudah dapat pernyataan dari kedua kalimat ini, yaitu P dan Q, kalian buat tabelnya atau kalian ingat-ingat lagi tabel yang sudah ada di video sebelumnya ya. Di sini untuk disjungsi, perhatikan BBB. Jadi kalau nilai
P-nya benar, Q-nya benar, maka disjungsinya menjadi benar. Ya, P atau Q-nya menjadi benar. Kalau kita kan tadi SS salah-salah ya. Maka kita lihat aja di tabelnya yang bernilai SS. Oh, yang paling bawah ternyata, Bu. Di sini jika P salah, Q salah, maka nilai kebenaran P atau Q itu jadi salah juga. Berarti P atau Q bernilai salah. Kesimpulannya, disjungsi dari soal di atas bernilai salah. Soal kelima. P 10 tambah 7 sama dengan 17. Q 2 merupakan bilangan prima. Tentukan nilai kebenaran konjungsi soal di atas. Ya, kita bahas ya satu-satu. P 10 tambah 7 sama dengan 17. Benar kan? Ya, kita tulis sebelahnya ya, tanda merah di sini Ibu tulis. Benar. Kemudian yang Q 2 merupakan bilangan prima. Juga benar, ya. Memang 2 itu merupakan bilangan prima. Lalu kalian buat tabelnya atau kalian ingat-ingat tabel yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa lihat ya di link deskripsi video ini. Kita perhatikan di sini P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai benar. Soalnya kan seperti itu. Nah, dari tabel itu kita cari nih yang P benar, Q benar. Maka konjungsinya atau P dan Q-nya bernilai apa? Nah, kalian perhatikan BB. Di sini jawabannya adalah B. Yang baris pertama itu ya, BBB. Kesimpulannya, konjungsi dari P dan Q adalah benar. Soal ke-6. P Solo terletak di Jawa Tengah. Q Surabaya terletak di Sumatera Utara. Tentukan nilai kebenaran implikasi soal di atas. Jawabnya kita bahas satu persatu. Untuk P, Solo terletak di Jawa Tengah. Benar atau tidak? Benar ya, Solo itu ada di Jawa Tengah. Kemudian kalimat Q-nya, Surabaya terletak di Sumatera Utara. Benar atau tidak? Salah ya, Surabaya itu ada di Provinsi Jawa Timur, bukan Sumatera Utara. Berarti di sini sudah ada 2 nilai kebenaran, yang P-nya benar, Q-nya salah. Nah, kalian buat tabel implikasinya ya, seperti biasa. Di sini B dan S. Perhatikan dari tabel implikasinya ternyata dia ada di baris kedua. P-nya benar, Q-nya S. Sini Ibu kasih garis merah ya, yang baris kedua itu. Ternyata kesimpulannya atau implikasinya menjadi bernilai salah. Di situ ya, perhatikan baris kedua. P, jika P maka Q salah. Kesimpulannya implikasi bernilai salah. Soal ke-7. P, semua pemain Persija akan mendapatkan bonus. Q, semua pemain Persija menjadi juara. Tentukan nilai kebenaran implikasi soal di atas. Jawab ya. Pertama-tama kita tentukan nilai kebenarannya dulu. Semua pemain Persija akan mendapatkan bonus. Kita misalkan benar ya, semuanya akan mendapatkan bonus. Kemudian Q-nya Persija menjadi juara juga benar. Nah, implikasinya kita buatkan tabelnya dulu ya. Kalau P-nya benar, Q-nya benar. Kalian perhatikan tabelnya. Di sini pada baris pertama, jika P benar, Q benar, maka B implikasi dari P dan Q ini bernilai benar. Ya, ini yang diberi garis merah. P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Berarti kesimpulannya B implikasi dari soal di atas adalah bernilai benar. Soal ke-8. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. A. 2 adalah bilangan genap jika dan hanya jika 2 adalah faktor dari 11. B. Log 100 sama dengan 3 jika dan hanya jika 2 tambah 6 lebih kecil dari 5. Oke, kita bahas satu per satu. Untuk nomor A, kita ubah seperti ini ya. Yang 2 adalah bilangan genap, kita anggap sebagai P-nya. Berarti P2 adalah bilangan genap. Q2 adalah faktor dari 11. Jadi kita ubah, kita pecah menjadi 2 kalimat itu ya.
Lalu kita tentukan nilai kebenarannya. Untuk yang P, benar atau salah? 2 itu bilangan genap. Benar, ya. Untuk Q, 2 faktor dari 11 benar atau salah? Salah, ya, karena 2 itu bukan faktor dari 11. Kita sudah dapat nilai kebenaran dari P dan Q. Lalu kita tentukan nilai kebenaran dari B implikasinya dengan cara kita buat lagi tabelnya, ya, tabel B implikasi. Karena di sini benar dan salah, kita lihat dari tabel ini ternyata dia ada di baris kedua ini, ya. Sebaiknya sih kalian memang mengingatnya atau menghafalnya, ya. Oke, kita perhatikan tabel kedua, benar salah ternyata nilai kebenaran dari B implikasinya di sini adalah S atau salah. Kesimpulannya, P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Selanjutnya soal B. Log 100 sama dengan 3 jika dan hanya jika 2 tambah 6 lebih kecil dari 5. Sama seperti tadi kita pecah menjadi 2 kalimat, ya. P-nya menjadi log 100 sama dengan 3. Q-nya kita anggap 2 tambah 6 lebih kecil dari 5. Kita tentukan nilai kebenarannya. Benarkah log 100 sama dengan 3? Salah, ya. Log 100 itu 2. Berarti nilainya salah. Kemudian 2 tambah 6 lebih kecil dari 5. Benar atau salah? Salah, ya. 2 tambah 6 kan 8. 8 itu justru lebih besar dari 5. Kita sudah dapat nilai kebenaran P dan Q, salah dan salah. Lalu kita cek di tabel dari B implikasi. Yang salah-salah ini ternyata berada di baris keempat. Di sini Ibu kasih warna merah, ya, SS. Dan di sini ternyata nilai dari B implikasi P dan Q menjadi benar, ya, sesuai tabel itu, ya. Kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Soal ke-9, ingkaran dari pernyataan jika semua anggota keluarga pergi, maka semua pintu rumah dikunci rapat adalah. Nah, kalian harus ingat, ya, teori tentang pernyataan berkuantor. Jadi negasi dari pernyataan berkuantor ini, ya. Ingat-ingat kalau ada kata-kata semua atau setiap, maka negasinya menjadi ada atau beberapa. Itu negasinya. Ya, teorinya kan seperti itu. Kemudian yang pernyataan setelahnya maka gitu, ya, negasinya menjadi lawannya, ya. Misalnya dikunci rapat, maka menjadi negasinya tidak dikunci rapat, gitu, ya. Berarti ingkaran dari pernyataan ini yang mana? Ibu ulangi, ya. Jika semua anggota keluarga pergi, maka semua pintu rumah dikunci rapat. Semua anggota, berarti kan negasinya menjadi ada atau beberapa. Ada anggota keluarga yang tidak pergi. Ya, negasi dari pergi kan menjadi tidak pergi. Maka semua pintu rumah dikunci rapat. Semua pintu rumah, berarti negasi dari semua adalah ada pintu rumah. Di sini kan dikunci rapat. Negasinya menjadi tidak dikunci rapat. Kesimpulannya, kalau kita sambungkan menjadi jika ada anggota keluarga yang tidak pergi, maka ada pintu rumah yang tidak dikunci rapat. Itu jawabannya, ya, yang A. Soal ke-10. Ingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap adalah, ingat yang sudah Ibu terangkan tadi yang sesuai dengan soal yang nomor 9 tadi, ya. Ingkaran dari beberapa berarti setiap atau semua. Ya, sedangkan kalau ingkaran dari semua berarti beberapa atau bisa juga ada. Gitu, ya. Berarti di sini beberapa bilangan prima. Ingkarannya dari beberapa berarti kan semua bilangan prima adalah bilangan genap. Ingkaran dari bilangan genap itu apa? Bukan bilangan genap. Berarti kalau kita hubungkan atau kita sambung ingkarannya menjadi semua bilangan prima bukan bilangan genap. Itu, ya, jawabannya. Di sini yang paling pas adalah B. Soal ke-11, perhatikan pernyataan berikut. Jika cuaca mendung, maka Rini membawa payung.
Pertanyaannya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan di atas. Jawabnya, soal di atas itu pernyataannya berupa pernyataan implikasi ya, karena ada kata-kata jika, maka. Jadi kalau pernyataan itu kita simbolkan, maka menjadi seperti ini. Jika P maka Q, di mana P-nya merupakan cuaca mendung, Q-nya merupakan Rini membawa payung. Kalau sudah seperti ini, kita lebih mudah mencari converse, inverse, dan kontraposisinya. Converse itu adalah kebalikannya dari pernyataan implikasi ya. Kalau implikasinya jika P maka Q, maka converse-nya menjadi jika Q maka P. Berarti kalau kita baca menjadi jika Rini membawa payung, maka cuaca mendung. Sedangkan inverse-nya menjadi jika ingkaran P maka ingkaran Q. Kalau dibuat kalimat menjadi jika cuaca tidak mendung maka Rini tidak membawa payung. Itu untuk inverse-nya ya. Sedangkan kontraposisi itu jika ingkaran Q maka ingkaran P. Dibalik ya. Kalau dalam kalimatnya menjadi jika Rini tidak membawa payung maka cuaca tidak mendung. Soal ke-12. Kontraposisi dari pernyataan. Jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan berjalan lancar. Adalah A. Jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Jika tidak semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan tidak berjalan lancar. Yang C-nya, jika semua warga negara membayar pajak, maka pembangunan tidak berjalan lancar. Yang D-nya, jika pembangunan berjalan lancar, maka tidak semua warga negara membayar pajak. Yang E-nya, jika pembangunan tidak berjalan lancar, maka semua warga negara tidak membayar pajak. Jadi, kita cek ya yang mana yang merupakan jawabannya. Kalian ingatkan kalau pernyataan implikasinya jika P maka Q, maka kontraposisinya kan menjadi jika ingkaran Q maka ingkaran P. Jadi ingkaran Q, kalimat yang belakangnya kita bikin ingkarannya dulu. Di sini kan Q-nya pembangunan berjalan lancar. Ya, di sini Q-nya pembangunan berjalan lancar, maka ingkaran Q-nya kan menjadi pembangunan tidak berjalan lancar, itu Q-nya. Kemudian ingkaran P. P-nya sendiri semua warga negara membayar pajak. Maka ingkaran P menjadi ada warga negara yang tidak membayar pajak. Baru kita sambung. Jika ingkaran Q maka ingkaran P kalau disambung menjadi jika pembangunan tidak berjalan lancar maka ada warga negara yang tidak membayar pajak. Nah, itulah jawabannya. Berarti yang mana di antara A, B, C, D, E? Ternyata yang A jawabannya. Soal ke-13. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut ini. Premis 1. Jika menjadi seorang artis, maka akan terkenal. Premis 2. Raffi adalah seorang artis. Kesimpulannya, nah, di sini kalian disuruh mencari kesimpulannya ya dari soal di atas. Baiklah, kita bahas satu persatu. Untuk premis 1 itu kan dia merupakan kalimat implikasi. Karena ada kata-kata jika, maka. Ya kan? Berarti kalau disimpulkan itu jika kita misalkan, maka kalimat premis 1 menjadi jika P maka Q. Di mana P-nya menjadi pernyataan Raffi seorang artis. Sedangkan Q-nya merupakan pernyataan Raffi akan terkenal. Ingat ya, P dan Q merupakan pecahan dari premis pertama. Ya, setelah kita pecah menjadi PQ masing-masing, barulah kita ganti premis-premis tersebut menjadi simbol. Yang premis 1, jika menjadi seorang artis maka akan terkenal. Berarti kalau kita simbolkan kan menjadi jika P maka Q yang premis 1. Kemudian yang premis 2,
Raffi adalah seorang artis. Ingat tadi ya, Raffi seorang artis itu adalah P. Ya, kita tulis di bawahnya P. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tarik garis dan kita tarik kesimpulannya. Ingat, kalau pernyataan-pernyataan seperti ini, jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, ingat nggak kalian sama modus ponens? Karena dengan menggunakan modus ponens inilah kita bisa tarik kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Q. Ya, kalau diubah menjadi kalimat lagi, Q itu menjadi Raffi akan terkenal. Itulah kesimpulannya. Yaitu kita dapat dari modus ponens. Soal ke-14. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut ini. Premis 1-nya, jika sedang sakit maka minum obat. Premis 2-nya, Budi tidak minum obat. Apakah kesimpulan dari premis-premis tersebut? Sama seperti yang soal di atas, kita lihat premis 1 itu kan berupa kalimat implikasi. Karena ada kata jika, maka. Jika sakit, maka minum obat. Nah, itu kita tuliskan menjadi jika P, maka Q, premis 1-nya. Lalu dari kalimat ke premis 1 itu, kita bisa pecahnya ya, menjadi P dan Q. Kalimat P dan kalimat Q. Atau pernyataan P dan pernyataan Q, di mana pernyataan P-nya merupakan Budi sedang sakit, Q-nya Budi minum obat. Kalau sudah kita dapatkan itu, baru kita buat metodenya untuk menarik kesimpulan. Jika P maka Q, premis 1 disimbolkan seperti ini. Kemudian premis 2-nya Budi tidak minum obat. Kita lihat kan Q-nya Budi minum obat. Kalau Budi tidak minum obat kan berarti ingkaran Q atau negasi Q. Oke, kita tarik kesimpulan, kita tarik garis dulu, lalu kita ingat-ingat, oh kalau ada ingkaran Q berarti kita pakai modus tollens. Di mana kesimpulannya adalah ingkaran P. Jadi kesimpulan dari premis di atas adalah Budi tidak sedang sakit. Soal ke-15. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut ini. Premis 1. Jika mendapatkan hadiah, maka Tuti senang. Premis 2. Jika Tuti senang, maka Tuti rajin belajar. Bagaimana kesimpulannya? Kita jawab ya. Dari premis 1, kalau kita pecahkan, maka pernyataan P adalah Tuti mendapat hadiah. Kemudian Q-nya Tuti senang. Dari premis 2, kita dapat pernyataan yang ketiga atau pernyataan R, yaitu Tuti rajin belajar. Jadi dari premis 1, premis 2 ini ternyata ada 3 pernyataan atau 3 proposisi ya. Lalu dari PQR ini kita bisa buat simbol-simbolnya dari premis 1, premis 2 itu. Premis 1, jika mendapat hadiah maka Tuti senang. Berarti kalau disimbolkan menjadi jika P maka Q. Kemudian yang dari premis 2, jika Tuti senang maka Tuti rajin belajar. Disimbolkan menjadi jika Q maka R. Kita tarik garis, maka kesimpulannya ingat aja pakai metode silogisme. Kalau pernyataannya seperti ini atau premis-premisnya seperti ini. Kesimpulannya dengan menggunakan silogisme berarti menjadi jika P maka R. Itu metode silogisme ya. Kalau kita tarik kesimpulan dalam kalimat menjadi jika mendapatkan hadiah maka Tuti rajin belajar. Demikianlah soal-soal dan pembahasan tentang logika matematika. Supaya kalian bisa memahami dan menjawab soal-soal ini dengan mudah, sebaiknya kalian menonton dulu video tentang logika matematika. Linknya ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.